Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ludian Ananta Udianti. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi tentang teori pendidikan klasik. Selamat menyaksikan. Apa sih teori pendidikan klasik itu? Teori pendidikan klasik merupakan teori yang menggunakan kurikulum klasik untuk mengembangkan pendidikan. Tujuan pendidikan klasik yaitu untuk memelihara, menjaga warisan yang telah ada dan dilestarikan untuk generasi yang mendatang. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Teori-teori pendidikan dilahirkan dari 4 aliran yang berbeda, yaitu yang pertama, aliran empirisme, yang kedua, aliran nativisme, yang ketiga, aliran naturalisme, dan yang terakhir, aliran konvergensi. Baik, mari kita sama-sama akan mengupas aliran-aliran ini. Pertama yaitu pendidikan dalam perspektif empiris. Aliran ini dikemukakan oleh John Locke pada tahun 1704 hingga 1932. Aliran empirisme mementingkan stimulasi eksternal dalam pengembangan manusia. Aliran empirisme dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Padahal kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali anak yang berhasil karena bakat yang mereka miliki, meskipun lingkungan di sekitar mereka tidak mendukung. Pendidikan dalam aliran nativisme. Aliran ini dikemukakan oleh Schopenhauer pada tahun 1788 hingga 1860. Istilah nativisme berasal dari kata nati yang artinya terlahir. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Selanjutnya, pendidikan dalam aliran naturalisme. Aliran ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau pada tahun 1712 hingga 1778. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Rousseau juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak yang baik itu. Aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Selanjutnya, pendidikan dalam aliran konvergensi. Aliran ini dikemukakan oleh William Stern pada tahun 1871 hingga 1939. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa anak waktu anak dilahirkan tidak akan berkembang dengan baik jika tidak ada dukungan lingkungan yang baik sesuai dengan perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal
kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak berbahasa dengan kata-kata juga hasil konvergensi. Pada manusia ada pembawaan untuk berbicara melalui situasi lingkungannya. Lingkungan pun mempengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan bahasanya. Karena itu, setiap anak manusia mula-mula menggunakan bahasa lingkungannya. William Strand berpendapat bahwa hasil pendidikan itu tergantung pada pembawaan dan lingkungan, seakan-akan dua garis yang menuju satu titik pertemuan. Oleh karena itu, Western disebut teori konvergensi atau konvergen yang artinya memusat ke satu titik. Jadi, menurut teori konvergensi, pendidikan mungkin dilaksanakan. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.